Hewannya sangat kecil dan mungil. Hai sahabat belajar kehidupan, hari ini kita akan membahas makhluk kecil yang lincah dan menawan. Dan tak lain adalah semut. Kenapa ia menawan? Karena kegigihannya mengangkat benda yang besar mencapai 5 kali lipat dari bobot tubuhnya sendiri. Banyak kita mengenal berbagai semut yang sering kita lihat. Semut ada yang berwarna merah kecil, merah besar yang sering disebut rangrang, ada juga jenis semut hitam yang tak menggigit. Semut merupakan makhluk hidup kecil, tetapi kekuatan sengatannya kadangkala dapat mematikan makhluk hidup yang lebih besar. Kekuatan semut tak pernah diragukan lagi, baik secara disiplin, antrian, ataupun komitmennya terhadap kaumnya. Semut adalah hewan yang akan berhenti manakala ada sesuatu yang ia tuju. Ini adalah filosofi yang baik. Jika mereka sedang menuju ke suatu tempat dan kita mencoba untuk menghentikan mereka, mereka akan mencari cara lain. Mereka akan memanjat, mungkin mereka akan menerobos lewat bawah, atau mereka akan memanjat di sekitarnya. Yang jelas, mereka akan terus mencari cara lain. Filosofi ini mengajarkan kepada kita agar tidak pernah berhenti mencari cara untuk mencapai tujuan. Semut adalah makhluk hidup kecil yang memiliki kepribadian yang kreatif dan tangguh. Semut mengumpulkan makanan sepanjang musim. Ia berpikir musim dingin sepanjang musim panas, sehingga ia menyiapkan persediaan makanannya agar tidak kelaparan. Filosofi yang dapat kita petik dari hal ini adalah bahwa kita harus memikirkan masa depan kita dengan cara rajin mempersiapkan bekal untuk masa depan kita. Ada peribahasa, di mana ada gula, di situ ada semut. Semboyan ini tentunya sering sesekali kita dengar. Itu artinya semut tahu akan rezeki yang akan dia raih. Kalau gula itu adalah disimbolkan sebagai kesejahteraan, maka semut disimbolkan sebagai pekerja keras. Semboyan ini dapat ditafsirkan sebagai di mana ada kesejahteraan, di situ didapatkan pekerja keras. Filosofi yang dapat kita ambil hikmahnya adalah ketika kita bekerja keras, niscaya kesuksesan akan kita dapatkan. Peribahasa ini bermakna positif apabila usaha dan perjuangan yang kita lakukan semata-mata untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan, terutama untuk melanjutkan estafet dalam kehidupan sehari-hari. Dan terkadang juga peribahasa ini sering berkonotasi negatif ketika kita salah menempatkan posisi atau bukan pada kondisi yang tepat. Dengan kata lain, imbalan hanya dijadikan landasan untuk mengeruk dan mengecap manisnya keuntungan. Namun semua itu kembali kepada ikhtiar kita masing-masing. Penggunaan semut dalam peribahasa ini mungkin karena semut paling identik dan suka mendekati dengan benda manis yang kita kenal sebagai gula. Artinya, semut hanya sebagai tamsilan saja dalam peribahasa ini. Selain itu, sebenarnya ada banyak filosofi yang bisa kita jadikan pelajaran sebagai pedoman hidup dari hewan berspesies serangga sosial ini.
Pelajaran hidup ini juga dapat kita aplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, saat keinginan kuat, tak ada halangan yang dapat menghalangi perjalanan kita sekalipun bertaruh nyawa. Saat menginginkan sesuatu, kita harus bersungguh-sungguh dalam mengusahakan hal itu. Seperti kata pepatah, usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Laksana semut yang berjalan jauh dengan kaki kecilnya, bahkan tak jarang harus memanjat untuk sekedar mendapatkan keinginannya, yaitu makanan. Yang kedua, melawan ego dan rela berkorban. Semut termasuk hewan terkuat di dunia. Semut jantan mampu menopang beban dengan berat 50 kali dari berat badannya sendiri. Meskipun ukuran tubuhnya yang relatif kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Ada beberapa hal yang bisa kamu pelajari dari makhluk mungil ini. Ketiga, rela berbagi dan selalu bersyukur. Bila hanya mendapatkan setetes madu, tetapi semut membagikannya untuk semua kawanannya. Untuk dapat menopang benda yang besarnya 50 kali lipat dari bobotnya, mereka bekerja sama untuk mengangkutnya sampai ke sarangnya. Yang keempat, bekerja sama dan disiplin. Pernahkah kamu melihat semut beriringan? Apakah kamu pernah melihat semut yang mendahului semut yang lain? Ada ratusan bahkan ribuan semut yang membuat barisan. Semut adalah makhluk yang disiplin dan bekerja, seolah ada yang mengatur dalam tugas-tugas yang mereka emban. Semua mendapatkan porsi tugas yang sesuai dan tepat sasaran dalam pekerjaan mereka dengan baik. 5. Saling menyayangi membuat hidup lebih bermakna. Semut gak punya cinta. Semut salah satu makhluk Tuhan yang manis loh. Saat semut bertemu, mereka akan bersalaman. Padahal ini adalah cara mereka mendeteksi koloni dan berbagi makanan dengan sesama. Yang jelas, semut sangat bersahabat dan paham akan pentingnya kebersamaan. 6. Mendahulukan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi. Makhluk kecil ini tak pernah punya keinginan untuk menambah pundi-pundi pribadinya. Mereka tidak pernah mendahului kawannya untuk mengangkat makanan dan memakan saat yang lain tidak memakannya. 7. Kuat bersama, lemah berpisah. Seperti peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa ini adalah yang selalu ada pada makhluk hidup ini. Bersatu dalam memikul beban, bersatu dalam memecahkan masalah, dan bersatu dalam menghadapi musuh serta menikmati kenikmatan bersama. Persatuan memberikan kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi setiap rintangan yang ada. Itulah tadi hal-hal yang bisa kita pelajari dari sosok kecil yang mungkin tak luput dari pandangan kita, yaitu semut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.